Halo, selamat datang kembali di Jalanin Yok Channel. Kali ini kita lanjut lagi. Sekarang kita berada di Desa Tokorondo, tepatnya di depan Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor. Ya, kurang dari sejam lagi kita akan tiba di Kota Poso. Mungkin sekitar 40 menit kita akan tiba di Kota Poso. Nah, dan sekarang ini kita berada di Desa Tokorondo. Seperti kalian lihat, ini jalanan yang lurus namun agak sempit ya, tapi sudah lebih mendingan daripada yang lalu. Ini sudah aspal halus ya. Seperti apa keseruannya, seperti apa suasananya, seperti apa bangunan-bangunannya, tempat-tempatnya yang akan kita lewati. Saksikan terus ya, jangan di skip biar kalian juga bisa merasakan ikut dalam perjalanan ini. Ya, sekarang sudah pukul 5 lewat lebih, dan kita akan mencoba untuk tiba di Kota Palu sebelum maghrib ya. Ya, seperti kalian lihat, Sulawesi Tengah ini masih sangat luas ya. Ini kiri kanan kita lihat masih banyak tanah-tanah kosong yang belum didirikan bangunan. Nah, ini kalau saya lihat di maps, untuk biasanya kantor desa itu ada di pinggir jalan trans, tapi kali ini di Desa Tokorondo kantor desanya agak masuk ke sebelah kiri kita, dan juga kita akan melewati beberapa desa lagi sebelum tiba di Kota Poso kota ya, maksud saya. Dan setelah Desa Tokorondo ini kita akan masuk di Desa Lape ya teman-teman. Sangat nikmat ya bila kita bisa trip lintas, walaupun masih di lintas provinsi sendiri, belum bisa melintasi provinsi lain, tapi dengan menikmati perjalanan seperti ini kita bisa sambil refreshing kawan. Yang tadinya pikiran agak mumet melihat perjalanan seperti ini, jadi bisa mencharging, merefresh otak kembali ya. Yang tadinya kita pikiran mumet akibat pekerjaan mungkin atau ada masalah pribadi,
Dengan kita menikmati perjalanan seperti ini, sedikit mengobati atau sedikit mengisi atau sedikit menghibur kawan-kawan sekalian ya. Nah, kayaknya kita sudah memasuki Desa Lape. Desa Lape setelah Desa Tokorondo. Ya, di depan ini kita akan memasuki hutan-hutan lagi. Hampir sekitar 5 kiloan lah, namun masih bisa kita dapati rumah-rumah seperti ini. Ya, kembali Lika-Liku, namun sudah terbilang baik ya aspalnya, tidak seperti di Desa Sausu tadi yang agak hancur ya aspalnya. Ya, ini penurunan saya sambil ditemani oleh 2 kaleng cincau grass jelly, yang satu merek Yos, yang satu merek Cap Panda. Bukan iklannya sobat, tapi ini enak. Ya, saya melihat peta ini, kalau di Desa Lape ini ada jalanan lurus yang agak memotong ya, tapi pas saya lihat di maps rupanya dia belum aspal halus. Jadi kalau yang pakai motor trail kayaknya bagus lewat di sini ya. Dan kayaknya lumayan memotong.
Ya, setelah desa Lape, di depan sana kita akan memasuki desa Pinedapa. Yang tadi desa Toporondo, kemudian ada desa Lape, dan setelah desa Lape ini ada desa Pinedapa, masih di Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso. Pinedapa ya. Jadi biasanya kita hanya lewat-lewat saja di jalan transnya tanpa kita menyadari bahwa sana kita sudah melewati beberapa desa ya. Dan ya, ini kayaknya mulai memasuki desa Pinedapa. Ya, berarti hampir kayak kalau kita dapat lagi tanah gunung, kemudian udah masuk ke kayak wilayah padat penduduk seperti ini, berarti kita sudah memasuki desa baru ya. Hampir rata-rata seperti itu. Nah, yang biasanya saya tandai kalau sudah mau dekat kota Poso itu hampir sekitar 20 km lagi, yaitu ada kita didapati semacam pagar trali besi, dan rupanya itu batas dari pagar bandara Kasibunce. Dan juga di depannya tidak jauh ada semacam pertigaan yang menandakan bahwa kalau ke kanan itu ke arah Napu. Nah, Napu ini juga tembus ke kota Palu, tapi saya mendapat informasi bahwa jalanannya masih terbilang kurang bagus. Semoga suatu hari nanti ada kesempatan bisa saya coba untuk lewat situ ya, biar teman-teman bisa juga melihat seperti apa suasananya. Jadi saya membuat video seperti ini teman-teman dengan maksud agar kalian juga bisa menikmati full perjalanannya seperti apa realnya, tanpa ada di ini ya, tanpa ada di potong-potong lah istilahnya, biar kalian nikmati juga perjalanannya. Buat kalian juga yang mungkin siapa tahu yang akan bepergian dengan melalui jalan ini, jadi bisa kalian lihatlah situasinya seperti apa di perjalanan. Nah, kita akan memasuki lagi jalanan lurus yang lumayan panjang, mungkin sekitar 2 kiloan lah ya, sebelum kita mendapati ada sungai besar di ujung sana.
ya, bisa kalian lihat di sini kalau kita lintas sebelum malam ya, kiri kanannya ini bisa kita nikmati sawah-sawahnya, kehijauannya, keindahannya. Jadi yang mata tadi agak sedikit mengantuk bisa terang lagi dengan menikmati pemandangan alam seperti itu ya. Ya, ini adalah sungainya yang agak panjang itu. Nah, di depan sana tikungan ada sebelah kanan, dan di situ yang saya maksud tadi ada tali-tali pagar besi yang tinggi. Itu adalah perbatasan dari Bandara Kasiguncu. Bandar Udara Kasiguncu, Kota Poso ya. Poso Kota. Nah, ini dia. Sebelah kiri itu ada, kalian lihat tadi, itu adalah batas dari Bandara Kasiguncu ya, pagar tadi itu. Nah, setelah kiri ini kita akan melihat tugu yang pertigaan. Kalau belok kanan itu ke arah Napu. Itu dia tugunya sebelah kanan. Nah, kalau saya sudah melihat tugu itu, saya sudah merasa bahwa telah sampailah kita di Poso Kota. Namun ini belum Poso Kota, nanti masih berjarak sekitar 20-an kilometer lah untuk menuju ke Poso Kotanya. Tapi jalanannya sudah seperti ini terus lebar. Nah iya, saya lupa juga bahwasannya kayak ini kita belum memasuki Poso Kota, dan kita masih lewati beberapa desa lagi seperti Desa Mapane, Desa apa ini ya, Desa Toini, dan ya kurang lebih 2 desa itu ya. Kalau ada yang orang Poso nonton, bisa kalian tambahkan ada beberapa desa lagi setelah desa Mapane dan Desa Toini itu. Nah, sekarang ini sudah menunjukkan pukul 17:40, sekitar 20 menit lagi atau kurang dari itu kita akan tiba di kota Posonya.
di poso kotanya maksud saya. Ini di depan ada mobil yang bukan menyalip, dan buat teman-teman ya, hati-hati di jalan saat berkendara, karena biasanya kita yang sudah berhati-hati namun orang lain yang malah tidak berhati-hati. Jadi alangkah baiknya kita semua berhati-hati di jalan. Kalau ingin menyalip, baiknya kita memastikan benar bahwa di depan kita dari arah yang berlawanan sedang tidak ada kendaraan lain, ataupun cukuplah waktu kita untuk menyalip mobil di depan, namun dari arah yang berlawanan masih jauh. Dan juga buat teman-teman, kalau berkendara mengantuk, baiknya itu menepi dulu, melakukan peregangan, dan itu sangat efektif ya untuk mengurangi sedikit kantuk. Nah, seperti saat ini kira-kira lebih kurang dari 18 menit lagi kita akan tiba. Kalau untuk menepi kemudian tidur itu kayaknya berlebihan ya. Jadi kalau memang mengantuk, boleh menepi dulu untuk melakukan peregangan 5 menit lah, 3-5 menit. Itu sangat efektif sekali dalam mengurangi kantuk. Karena tanggungnya kalau kita sudah mau tiba seperti saat ini, baru kita akan menepi untuk tidur, kayaknya tanggung gitu. Mending ini dulu, peregangan saja ya, biar nanti tidurnya saat sudah tiba di tempat tujuan kita. Oh ya, saya lupa, video kali ini saya akan akhiri di pantai yang baru ya. Maksudnya saya itu ini ya, apa namanya, kalau di Kota Palu ada Taman Ria namanya. Jadi ada di situ, ada di pinggir pantai, kemudian banyak orang-orang yang berjualan. Nah, kalau di sini tuh namanya jembatan Kabose. Jembatan Kabose, tapi belum tembus ya. Jembatan Kabose, dan akan saya selesaikan di sana ya. Seperti apa keseruannya ya, saksikan terus. Nah, kalau sudah di dekat kota seperti ini, maka kendaraan akan mulai banyak, mulai padat. Seperti sekarang ini di depan saya itu, dan dari tadi saya ini kayaknya disalip terus ya, karena saya berkendara hanya di kecepatan 40. Nah, itu lihat di depan, hampir saja ya kawan. Untung dia agak ini pintar menerka tadi.
Ya, saya selaku kreator dari Jalanin Kuy, Jalanin Yuk, merasa senang juga kalau video saya buat bisa bermanfaat bagi teman-teman lainnya, bermanfaat dari segi pengalaman, dari segi pengetahuan, agar bisa kalian tahu kondisi jalanan saat ini jika kalian ingin menuju ke Kota Poso, atau setidaknya buat kalian yang ingin pergi ke Poso tapi belum kesampaian, ya kalian bisa tonton video dari awal ya, dari part 1 hingga part akhir ini. Itu semuanya jalanannya tanpa saya potong-potong, itu benar-benar real. Jadi kalian kalau ingin ke Poso bisa mengikuti rute itu ya. Nah, ini dia langit senja mulai terlihat. Ya, oke kawan, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini hingga akhir. Kira-kira 10 menit kurang lebih kita akan tiba di Kota Poso, dan saya akan menemani kalian dengan memutarkan musik saja ya, agar kalian tidak jenuh dalam menonton ini. Terima kasih kepada kalian yang telah mengikuti channel ini dari part awal hingga part akhir. Dan ini adalah video pertama saya perjalanan full maksud saya perjalanan panjang yang saya bagi-bagi dalam beberapa part. Terima kasih sudah menontonnya. Buat kalian yang belum subscribe, kiranya bisa di subscribe, bisa kalian like, bisa kalian share, bisa kalian komen, untuk berkembangnya channel ini bisa lebih jauh lagi perjalanannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.